Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Halomuan Siregar. Saya dosen tetap di Universitas Batuta di program studi akuntansi. Background pendidikan saya S1 dan S2 itu linier di keilmuan akuntansi, ya, sehingga saya dipercaya menjadi dosen tetap di program studi akuntansi. Saat ini saya mengampu mata kuliah auditing, ya, di mana mata kuliah auditing itu mempelajari konsep, prinsip, standar, prosedur, dan teknik audit yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan serta sistem pengendalian internal suatu organisasi. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai proses audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan bukti, evaluasi temuan, hingga penyusunan laporan audit sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Mata kuliah audit ini membahas etika profesi auditor, risiko audit, materialitas audit berbasis risiko, serta pengembangan audit dalam lingkungan bisnis dan teknologi informasi. Nah, harapannya capaian pembelajaran mata kuliah di ini itu pertama menjelaskan konsep, tujuan, jenis, dan ruang lingkup audit, memahami kode etik profesi, menganalisis sistem pengendalian internal sebagai dasar perencanaan audit, mengidentifikasi dan menilai risiko audit, serta menentukan tingkat materialitas, merancang program audit berdasarkan tujuan dan risiko yang telah ditetapkan, melaksanakan prosedur audit dan mengumpulkan bukti audit yang memadai dan relevan, mengevaluasi temuan audit dan menyusun kertas kerja audit, menyusun laporan hasil audit sesuai standar audit yang berlaku, menggunakan kemampuan berpikir kritis dan profesional dalam menyelesaikan kasus-kasus audit, mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses audit pengawasan. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah tadi ada sub capaian, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat audit, mengidentifikasi standar audit dan kode etik profesi, menjelaskan tahapan proses audit, ya, menganalisis pengendalian internal organisasi, dan menyusun program kerja audit, melakukan pengujian, mendokumentasikan bukti audit dalam kertas kerja, menyusun temuan dan rekomendasi audit, menyusun laporan audit berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, ada bahan kajian. Yang pertama konsep dasar auditing, standar audit dan kode etik audit, pengendalian internal, perencanaan audit, risiko audit dan materialitas, bukti audit, teknik dan prosedur audit, audit siklus pendapatan, siklus pengeluaran, audit kas dan setara kas, audit persediaan dan audit aset tetap, penyusunan kertas kerja, laporan audit dan opini auditor, audit berbasis teknologi informasi, studi kasus audit. Ya, jadi auditing ini merupakan satu keilmuan yang penting dari segi apapun, ya, sehingga dapat memastikan operasional yang berlaku di seluruh instansi dapat berjalan dengan lancar. Jadi intinya auditing merupakan mata kuliah yang sangat penting di berbagai lini tugas-tugas, lini ya, berbagai macam kegiatan, ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin ada contoh momen mengajar mata kuliah auditing saya. Mari kita lihat contoh video pengajaran saya.
Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sebelumnya kita proses absensi dulu ya untuk memulai pelajaran hari ini. Dikari Harefa nggak datang ya. Anissa Ulfa, Eva Niasi nggak hadir. Latifa, Rizky Aulia, Nana Saira, Alwinus, izin ya. Niki Aulia, Rika Swaningsi, Tiara Eka Putri, Yasari, Tutriani, Putri Ramadhani, Putri Aulia, Anjani, Intan Hairani, Nur Fadilah, Cut Darlis, Rosa Amelia, Nur Ajijah, Siti Masita, Natasha Aulia. Oke. Belum dipanggil? Namanya siapa? Oke, terus? Terus? Oke, terus? Oke, udah semua? Zara. Oke. Oke, hari ini kita masuk ke mata kuliah auditing, ya. Pertama ada pengenalan auditing. Auditing atau pengauditan adalah pemeriksaan untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Auditing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguji bukti pendukung objek pengauditan. Nah, ilustrasi sederhananya, audit itu kalian membuat tugas, ya, dikumpulkan kepada kami, dosen. Ya, setelah itu, tugas itu dikumpulkan, kami mencocokkan tugas kalian ke kunci jawaban. Ya, apakah sudah sesuai. Nah, itulah alur sederhana audit. Artinya, tugas kalian itu kami periksa kan. Nah, audit itu adalah pemeriksaan. Nah, ilustrasi selanjutnya ada saldo kas di neraca diperiksa kebenarannya dicocokkan dengan kas yang ada di kasir dan juga yang ada di bank. Nah, catatan di sini agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, auditor harus mendokumentasikan kerjaan-kerjaan yang dilakukan harus terdokumentasi. Nah, jadi jelas dia apakah sudah benar atau tidak. Nah, dokumentasi pekerjaan audit disebut dengan kertas kerja audit. Mungkin ada beberapa kesempatan kemarin kita sudah pernah membahas masalah kertas kerja audit ya. Nah, timbul pertanyaan-pertanyaan, mengapa auditing penting untuk dilakukan? Ya. Yang pertama, karena ada potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit. Yang kedua, ada dua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan. Yang pertama tidak disengaja, ya. Yang kedua disengaja. Nah, sering kita dapati
kita lihat di media berita banyak ditemukan kecurangan atau fraud, ya kan? Sering tuh di berita-berita. Nah, kenapa fraud itu bisa terjadi? Ya karena tidak semua orang di dalam instansi bisa menjaga integritas tadi. Ya, jadi kalau tidak ada pengawasan, tidak ada audit yang berkala, semua orang pasti bebas melakukan fraud tanpa adanya rasa takut. Ya. Nah, definisi dari auditing ya secara menyeluruh itu adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti audit secara sistematis dan objektif tentang objek audit dengan kriteria yang berlaku serta mengkomunikasikan hasil audit kepada para pihak yang berkepentingan. Nah, contoh yang berkepentingan ini adanya kepentingan bagi investor, ya pemegang saham, bagi direksi atau manajemen di satu instansi tersebut. Ya, contoh-contoh dari objek audit bisa dilihat ada laporan keuangan, yang kedua laporan pelaksanaan kegiatan, yang ketiga sistem dan prosedur, dan seterusnya. Artinya, audit itu bukan hanya di laporan keuangan, ya. Laporan pelaksanaan kegiatan juga bisa kita audit. Contoh misalnya, namanya siapa? Yasari. Yasari, ya. Sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan, ya, membuat kegiatannya itu seperti apa ya? Seperti membuat acara lah ya, membuat acara, dia buat proposal acaranya misalnya dia buat bazar UMKM. Untuk apa? Untuk salah satunya untuk mempromosikan tempat kerjanya Yasari, ya. Nah, saat pembuat acara ini, Yasari kan mengajukan proposal. Nah, proposal ini isinya adalah rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat satu event tersebut. Nah, jika ini tanpa adanya pengawasan, apakah ini bisa dipercaya Yasari akan jujur sejujurnya atau tidak? Ada yang bisa percaya Yasari 100% akan amanah menggunakan anggaran tersebut? Artinya Yasari punya kesempatan jika dia ingin, kalau tidak adanya pengawasan atau audit nantinya, Yasari punya kesempatan untuk memarkup harga-harga ini, ya kan? Ingat, korupsi itu bukan hanya apa ya bahasanya itu, korupsi itu pertama untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, ya. Jadi Yasari misalnya niatnya untuk memperkaya divisinya supaya ada uang kas di divisinya, divisi marketing. Apakah itu masuk dalam kategori fraud atau korupsi? Sudah pasti, ya. Makanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasari nanti harus ada pertanggungjawabannya. Nah, selama ini kan yang ada di kepala kita, audit itu pasti soal laporan keuangan. Padahal ternyata audit itu ada juga audit laporan pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, ada sistem dan prosedur di salah satu instansi. Nah, masing-masing instansi punya sistemnya sendiri, punya prosedur sendiri. Nah, apakah ini tidak harus diperiksa? Semua harus diperiksa. Pertama, apakah operasional sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, ya. Jadi audit tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tapi di sini dijelaskan 3 contoh objek audit. Nah, mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, tentang auditing kah? Atau tentang apa? Belum? Ya, silakan.
Berdiri, Rizky. Oke. Tadi di slide sebelumnya, terima kasih ya. Tepuk tangan dong untuk Rizky. Nah, tadi di slide sebelumnya ada, nah ini, agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ya, auditor harus mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya dokumentasi pekerjaan audit disebut dengan kertas kerja audit. Nah, sehingga di kertas kerja itu ada beberapa indikator-indikator yang dibuat oleh auditor. Ya, misal tersedianya SOP pencatatan beban. Nah, kalau ada dokumennya, kita checklist, gitu ya. Kalau tidak ada, kita checklist di kolom tidak ada. Nah, keterangannya boleh kita isi. Tidak ditemukan dokumen SOP tersebut, gitu ya. Gitu juga selanjutnya. Nah, atau ada nih, kita sedang proses pemeriksaan fisik di lapangan. Misalnya, di situ disebutkan bahwa aset perusahaan ada 3.000 unit komputer, misalnya ya. Nah, kita cek di lapangan, benar nggak 3.000 unit komputer itu? Sedangkan tadi sudah diakui dan sudah dicatat bahwasanya ada 3.000 unit. Nah, kita cek fisiknya, apakah fisiknya benar 3.000 atau tidak? Ya, kalau tidak, menjadi satu tanda tanya. Nah, kita checklist lagi di kertas kerja tadi. Nah, setelah kertas kerja terisi, nanti kita pelajari teknik-teknik audit, ya. Nanti ada mata kuliah selanjutnya, ada metodologi dan praktik audit, ada namanya teknik wawancara untuk mengklarifikasi temuan-temuan kita ini. Ya, jelas Rizky? Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kata kunci definisi auditing itu ada pengumpulan dan pengujian bukti. Yang kedua, sistematis dan objektif. Ya, jadi audit itu nggak boleh kesana kemari, dia harus objektif, ya. Kesesuaian objek pengauditan dengan kriteria yang berlaku juga harus sesuai, nggak boleh menyimpang kesana kesini. Mengkomunikasikan hasil pengauditan 5 pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan ini tadi yang pernah saya sebut, sama ada investor, ya, atau pemegang saham. Yang kedua, yang pasti direksi maupun ataupun top manajemen di salah satu perusahaan tersebut, ya. Nah, penjelasan pengumpulan dan pengujian bukti audit. Pengumpulan bukti audit ditujukan untuk membuktikan kesesuaian objek audit dengan bukti pendukungnya. Ya, selanjutnya pengujian bukti audit ditujukan untuk menguji 3 hal. Yang pertama ada eksistensi bukti, validitas bukti, dan ketepatan perlakuan akuntansinya. Ya. Nah, secara sistematis dan objektif, sistematis artinya pengumpulan dan pengujian bukti audit dilakukan dengan urutan langkah yang efektif dan efisien. Objektif artinya apa adanya, tidak memihak pada kepentingan tertentu. Nah, makanya sebelum-sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwasanya auditor itu harus berintegritas, ya, dia harus objektif. Jangan nanti di dalam dia memeriksa satu perusahaan, ternyata
ada salah satu divisi temennya, gitu ya. Ada temennya di divisi tersebut, dia nggak objektif nih. Kasianlah temanku ada temuan nih, itu nggak boleh. Ya makanya auditor harus berintegritas dan objektif. Kalau memang di dalam satu divisi itu sedang diaudit dan dinyatakan ada temuan, dia harus ungkapkan temuan tersebut. Oke? Nah, kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku. Contoh, objek audit itu harus sesuai dengan SAK. Ya, tadi ada SOP, ya, dan kebijakan. Nah, makanya kebijakan direksi, ya, SOP yang sudah dibuat per divisi itu juga harus diawasi dan diperiksa. Makanya selain ada auditor eksternal, biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada namanya auditor internal atau internal control atau pengawas internal. Ya terserah apa sebutannya, masing-masing perusahaan bisa berbeda, tapi fungsinya itu. Dia ingin melihat apakah sudah sesuai semua sebelum jatuh ke auditor eksternal. Ya, mengkomunikasikan hasil audit adalah melaporkan hasil audit secara tertulis sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku. Nah, jadi auditor juga nggak boleh membagus-bagusi hasil auditnya, harus transparan apa adanya. Kalau memang laporan keuangannya dianggap tidak baik, tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, nyatakan. Ya, jadi makanya harus dia sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan. Ya. Nah, tadi ada kita singgung pihak berkepentingan, dia itu pengguna langsung ya, dan tak langsung, misalnya investor tadi, kreditur, pemerintah, masyarakat umum, ya. Jadi kenapa harus laporan audit itu masuk ke investor? Karena dia punya hak, dia menanamkan saham di perusahaan tersebut, dia menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Nah, kreditur, kenapa harus sampai di kreditur? Untuk menentukan bahwasannya perusahaan itu apakah layak diberikan pinjaman modal. Ya. Pemerintah, apa fungsinya untuk pemerintah? Pajak. Jangan nanti ternyata pajaknya kurang bayar atau lebih bayar ya. Atau masyarakat umum. Jika satu perusahaan ini memang perusahaan publik. Dia masyarakat berhak tahu. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, silakan. Ya. Ya. Di sini saya mau bertanya tentang audit operasional. Bagaimana jika temukan dalam audit operasional praktek-praktek yang tidak ada bimbingan dari kebijakan pimpinan, apakah itu termasuk atau tidak? Oke, berarti silakan. Berarti pertanyaannya ingin tahu ya, apabila tidak adanya kebijakan dari pimpinan, jika ditemukan masalah ya, apakah termasuk dari kategori temuan fraud atau tidak ya, gitu ya. Nah, jadi yang harus kita pahami, audit operasional itu adalah audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Nah, apabila tidak ada kebijakan dari pimpinan secara tertulis ya, kebijakan SOP, bila terjadi hal-hal yang melanggar ya, itu bisa sebagai catatan auditor nantinya. Tapi apakah karyawan yang bersangkutan bersalah? Coba, ada yang bisa jawab? Misal, tadi Latifah ya yang bertanya. Misalnya Latifah di divisi keuangan. Ya, Latifah selama ini mencatat segala transaksi. Nah, sedangkan keinginan dari
pimpinan, beban di bawah 1 juta boleh diakui sebagai beban. Tapi kalau di atas 1 juta, tolong diakui sebagai beban di periode berikutnya. Misalnya seperti itu. Ya, ketika Latifah melakukan ini, tapi arahan dari pimpinan tadi tidak tertulis, apakah Latifah salah? Atau apakah Latifah salah? Ayo, ini nggak ada nih yang tertulis aturannya, tapi Latifah mengerjakan. Cuman pimpinannya ngomong ke Latifah, apakah Latifah salah? Ya. Salah. Kenapa? Beban itu ada standar akuntansinya. Kecuali ada aturan tertulis. Aturan tertulis dari pimpinan bahwasannya seperti itu arahannya. Latifah mengerjakan. Latifah salah tidak? Tidak. Yang bertanggung jawab adalah pimpinan karena Latifah mengerjakan kebijakan pimpinan. Oke? Jelas? Terbaca? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, semoga waktu yang singkat ini memberikan wawasan hasanah ilmu bagi kalian. Ya, dan juga saya harap menambah keyakinan kalian bahwasannya prodi akuntansi ini adalah prodi yang tepat untuk kalian pilih. Ya, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Saya harapkan tetap dalam kondisi yang sehat, ya, agar pembelajaran kita selesai sampai akhir dengan sebagaimana mestinya, dan kalian saya harapkan mendapatkan nilai yang terbaik dari hasil pertemuan ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan saat kembali ke rumah. Ya, jangan lupa terus belajar, diulang pembelajaran materi yang sudah saya berikan agar nanti memudahkan kalian saat ujian akhir semester. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.